penegasan buat saudara. Di hari-hari yang terakhir, alasan Tuhan menyuruh Rasul Yohanes menuliskan semua penglihatan yang akan dia terima di Pulau Patmos itu kepada ketujuh jemaat yang ada dalam pengayomannya. Lalu Yesus secara pribadi datang kepada ketujuh jemaat yang ada, mengoreksi mereka, menghadirkan pembersihan, menghadirkan pentahiran, sehingga tidak ada lagi percampuran dalam kehidupan jemaat, dan mereka memiliki posisi rohani yang setara, memiliki dimensi penyetaraan pewahyuan, punya posisi rohani yang sama-sama berkemenangan. Apa tujuannya? Yang pertama, supaya di dalam setiap pertemuan yang diadakan di rumah Tuhan, setiap kali orang-orang percaya berkumpul dan berdoa, 2-3 orang itu cukup. Ya, satu keluarga demi satu keluarga menaikkan doa, menaikkan pujian. Alkitab menubuatkan Tuhan akan hadir secara nyata. Ada realita kemuliaan Tuhan yang dicurahkan, yang dinyatakan atas keluarga-keluarga, atas gereja-gereja lokal, atas jemaat yang ada. Dan bukan hanya itu yang Tuhan mau lakukan. Tuhan akan menjadikan setiap orang percaya itu berfungsi sebagai pondok tempat bernaung. Jadi ketika terjadi badai di luar sana, terjadi kegoncangan hebat di luar sana, mereka tidak tahu kepada siapa mereka akan mencari pegangan. Saya percaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen, hamba-hamba Tuhan akan Tuhan pakai untuk menjadi solusi bagi mereka yang sedang ketakutan, bagi mereka yang sedang mencari jawaban. Hidupmu akan Tuhan bikin menjadi kuat dan perkasa, supaya hidupmu bisa menjadi pegangan bagi banyak orang. Hidupmu akan Tuhan pakai menjadi pegangan bagi banyak orang. Yang setuju ngomong amin dulu dong. Haleluya ya. Saya yakin berbagai permasalahan yang dialami oleh banyak orang di luar sana, Tuhan akan kondisikan hidup jemaat itu jadi spesial. Hidup jemaat itu dibedakan, diistimewakan. Engkau tidak akan mengalami hal-hal buruk yang sama seperti yang dialami oleh yang lain. Tuhan memberikan kepadamu keistimewaan. Sama seperti orang Israel tidak mengalami adanya tulah. Ketika Tuhan mencurahkan 10 tulah di Mesir, seluruh kelompok orang Israel bebas tulah. Haleluya. Ya, saya sering ngomong sama jemaat, kalaupun saudara apes ketemploan virus COVID-19, ya namanya juga virus, dan virus itu sudah disebarkan di seluruh dunia. Penyebarannya lewat udara. Ya, selama kita masih bernapas pakai udara bebas ini, ya pasti kapan waktu bakal kena juga. Tapi saya memberi penegasan kepada jemaat, jangan takut. Karena yang akan berlalu adalah virusnya, bukan kamu sebagai orang percaya. Ya, karena yang dibutuhkan apa? Kita punya imun tubuh yang sehat. Nah, selama kita terus memastikan kuasa firman berkobar-kobar dalam hidup kita, kita sendiri hidup sehat, rajin olahraga, jaga pikiran, jaga hati, makan makanan sehat, percayalah. Ya, kalaupun kita apes ketemploan virus COVID, ya kalau ada bapak ibu yang masih isoman, katakanlah begitu, percayalah, yang akan berlalu adalah virusnya, bukan saudara. Amin. Engkau akan terus melanjutkan pekerjaan pelayananmu di dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Ya, saya juga menyampaikan kepada jemaat hal seperti ini, dan memang cukup banyak dari jemaat yang terpapar, ya, karena mereka masih beraktivitas, mereka berinteraksi dengan orang-orang, akhirnya mereka terpapar. Nah, ketika mereka terpapar, puji Tuhan, yang berlalu virusnya, orangnya tinggal tetap karena memegang firman. Nah, dari situ saya mulai mendapati, ketika kita membangun hidup jemaat dengan akurat, ketika terpapar pun mereka itu enggak kayak orang yang bingung, gelisah, resah, ketakutan. Tapi saya mendapati mereka justru gigih luar biasa melawan semua sakit penyakit yang ada. Badan greges, pegelinung,
badan, demam tinggi, nggak enak. Tapi mereka terus doa dengan kuat, doa dengan meluap-luap, doa dengan segenap hati. Dan puji Tuhan, banyak dari mereka, ya, selesai mengikuti prayer group, kami setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat itu ada prayer group, Bapak Ibu. Kalau mau bergabung boleh, nanti akan dibantu linknya, ya, untuk bisa ikut bergabung. Nah, ketika jemaat terpapar, ikut prayer group, sembuh mereka. Haleluya. Ya, dari sini saya ingin tegaskan buat setiap saudara. Mari kita belajar membuka diri. Karena pada ujung-ujungnya, pada akhir zaman ini, Tuhan itu punya niat untuk memakai kehidupan seluruh jemaat, memakai kehidupan setiap orang percaya yang ada dalam pengayoman kita, untuk bisa Tuhan pakai, menghadirkan realita sorga, menghadirkan realita kemuliaan Tuhan, dan sekaligus menjadi pegangan banyak orang, menjadi sumber solusi bagi banyak orang. Jadi ketika kegoncangan makin hebat, saya yakin orang-orang di luar sana akan semakin banyak mencari keberadaan jemaat yang kita ayomi. Kenapa? Karena jemaat sudah dibawa terhubung dengan realita kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin, saudara. Dan itu akan betul-betul mengkondisikan mereka tidak mengalami kegoncangan apapun. Ya. Sekalipun ada 1000 orang rebah di sisiku, kata kitab Mazmur pasal 91. Dan 10.000 rebah di sebelah kananku, itu semua tidak akan menimpa aku. Nah, yang luar biasa, itu bukan hanya menjadi deklarasi, itu bukan hanya menjadi wacana, tapi mereka betul-betul mengalami hal tersebut. Nah, mungkin ada sebagian dari kita hamba-hamba Tuhan, ya, setiap kali melihat medsos, kita mendapati, wah, jemaat ini dipanggil Tuhan, jemaat itu meninggal, wah, ini kenalan saya, hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan, hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan. Nah, saya tidak mau mendiskreditkan mereka. Saya juga tidak mau menghakimi mereka. Tapi yang saya mau tegaskan adalah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan sekalipun, kita seringkali memiliki sikap hati yang kurang akurat, dasar keyakinan yang keliru. Saya tidak tahu apa yang mereka semua yakin, tapi saya mendapati ketika saya membangun dasar keyakinan saya dengan akurat, saya membangun dasar keyakinan jemaat dengan akurat, ketika kegoncangan datang, kami bisa memunculkan respon yang berbeda. Ketika intimidasi, gangguan dari si jahat, kegelapan mulai melingkupi, saya mendapati respon yang berbeda itu bisa dimunculkan. Nah, saya berdoa, biarlah setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, setiap kita sebagai gereja Tuhan, juga akan mengalami pekerjaan firman dan roh secara dahsyat. Sehingga hidup kita ini dibedakan. Hidup kita ini dibawa oleh Tuhan, menikmati perjalanan hidup yang lain. Orang lain boleh mengalami kegoncangan, tapi kita betul-betul mengalami ada kerajaan yang tak tergoncangkan, yang terus menyertai hidup kita, bermanifestasi dalam diri kita. Amin, ya saudara, ya. Saya mau kita sama-sama memahami prinsip ini, saudara. Kenapa kadangkala jemaat atau bahkan sebagai hamba Tuhan, gitu ya, kadangkala kita berdoa, tapi kok tidak terjadi sesuatu. Lalu ada orang lain berdoa, tapi kok terjadi sesuatu. Nah, apa yang membedakan? Nah, saya mendapati sebetulnya bedanya itu pada level keterhubungan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Rasul Yohanes, kalau kita balik lagi ke kitab Wahyu pasal yang pertama, mungkin saya ajak Bapak Ibu bisa lihat lagi kitab Wahyu pasal yang pertama. Rasul Yohanes itu disebut sebagai rasul yang paling dekat dengan Yesus, ya. Ketika di perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, ada dari antaramu yang nanti akan menyerahkan aku. Nah, diceritakan di perjamuan terakhir itu, Yohanes ini bisa meletakkan kepalanya di bahu Yesus. Dan ketika Yohanes meletakkan kepalanya di bahu Yesus, dia itu bisik-bisik sama Tuhan, tanya,
Rasul Yohanes berpaling untuk melihat suara kepadanya. Setelah aku berpaling, ya, Wahyu 1 ayat 12, saya ajak untuk kita bisa lihat lagi. Tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagikan bulu yang putih metah, dan matanya bagikan nyala api. Kakinya mengkilap bagikan tembaga membara di dalam perapian, dan suaranya bagikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Menurut kisah para peneliti Alkitab, ya, Rasul Yohanes ini rasul terakhir yang mati. Semua rasul-rasul anak domba yang lain, termasuk Paulus, sudah mendahului pulang ke rumah Bapa. Nah, ini satu-satunya Yohanes ini yang masih hidup, dan dia itu depresi. Dia dalam keadaan frustrasi. Tuhan, kenapa sih kok aku nggak mati-mati? Ya. Menurut sejarah gereja, Rasul Yohanes ini pernah dimasak hidup-hidup. Tapi ya nggak mati gitu, saudara. Sampai akhirnya kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Nah, dalam kondisi Yohanes yang tidak mati-mati ini, tapi dia frustrasi, ya, pakai tanda kutip, dia ini sudah mulai merasa familiar dengan Tuhan, sudah mulai merasa biasa, ya. Kenapa lah waktu Yesus hidup saja dia bisa nyender kepala ke bahunya Yesus. Tapi terakhir-terakhir ini dia doa, dia minta supaya buru-buru mati, bertemu dengan Tuhan, kok ya enggak mati-mati. Sampai akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Nah, waktu Yesus menyatakan diri kembali dalam bentuk yang berbeda ketika seperti ada di atas muka bumi ini, Rasul Yohanes ditulis tersungkur di depan kakinya, dan rasanya seperti orang yang mati. Ada sebuah dimensi penyingkapan pewahyuan yang berbeda, yang baru, yang hari-hari ini sedang Tuhan sampaikan kepada gerejanya, kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga kita ini akan betul-betul berfungsi menjadi pondok tempat bernaung. Kita betul-betul akan menjadi solusi dan jawaban, menjadi pegangan bagi banyak orang. Tapi ya kembali lagi, merujuk kepada kitab 1 Korintus pasal 3 tadi, kita harus dibangun secara akurat. Kita harus dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Nah, saya dalam kesempatan Zoom hari ini ingin mengajak kita sebagai hamba-hamba Tuhan mulai belajar mengevaluasi hidup dan pelayanan kita. Mari kita belajar terbuka. Sampai sejauh ini, apakah jemaat yang kita bangun memunculkan buah kerajaan? Dalam arti di tengah kegoncangan yang ada, mereka makin gila-gilaan mengejar Tuhan. Mereka makin sungguh-sungguh mengejar realitas surga. Kalau itu yang kita hadapi di tengah-tengah jemaat, minta maaf Pak Ibu Saudara. Artinya tanpa kita sadari selama ini, kita sedang membangun dengan menggunakan material yang lahiriah, yang manusiawi, dari kayu, rumput kering, dan jerami. Otomatis begitu terkena api Tuhan, habis terbakar. Ya. Nah, tapi Tuhan mengendaki kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak putus asa. Kalau mendapati ada pekerjaan pelayanan yang hangus terbakar. Tapi mari kita pakai kesempatan yang ada ini untuk kita membangun ulang
saya mengajak untuk kita melihat Wahyu 2 dulu. Wahyu 2 ayat 7 ya. Ada pernyataan firman yang terus-menerus diulang. Ini menarik. Yang pertama, siapa bertelinga? Itu kata yang terus diulang-ulang. Yang kedua, barang siapa menang. Wah, ini menarik ini. Coba kita lihat dulu ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat 11. Loncat ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini terus diulang. Ya, ayat 17 ada lagi. Siapa bertelinga, barang siapa menang. Lalu kemudian ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang. Lalu ayat yang ke-29. Siapa bertelinga. Ini terus diulang-ulang. Dia masuk pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Barang siapa menang. Lalu ayat yang ke-6, siapa bertelinga. Lalu kemudian ayat yang ke-12, barang siapa menang. Pasal 3 ayat 13, siapa bertelinga. Lalu kemudian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, barang siapa menang. Lalu ayat 22, siapa bertelinga.